turun nanjak enggak kayak sekarang dulu mah. Soalnya saya dibawa jalan oleh orang tua saya semenjak 7 tahun ke sini. Dulu nggak pakai jalan ini, mau jalan tapak. Tergantung dari hatinya katanya. Kalau misalkan keruh, berarti menenangkan isi hatinya. Terus kalau bening gitu. Hari ini kita dialog dengan orang yang hidup, dan hari ini berbarengan pula kita dialog dengan orang yang meninggal dunia. Iya, padahal punya orang tuh kok kenapa? Iya kan, iya ibu juga kan pas sering tanda tanya gitu, kok kenapa nggak ada dunia? Terus bahkan dibalikin itu yang kamu pegang kitab apa? Itu kan kitab 1 kali muka. Alhamdulillah kita semuanya sudah tiba di sini di kegiatan Bung Karno Heritage di makam Syekh Sangkian Mandiri di Gunung Sabagi dengan selamat. Sebelum nanti kita mengikuti acara inti, yaitu ada acara istighosah, kemudian tahlil, kemudian maulid yang memang sudah menjadi istiqomah acara Al-Hikmah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama serta Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Akan kebetulan juga acara ini dibantu oleh teman-teman Pergunung, teman-teman opsi yang ada di Lebak begitu, sehingga nantinya terjalin sebuah komunikasi yang berkelanjutan menjadi komunitas silaturahmi yang insya Allah sama-sama bergerak untuk menjaga kebudayaan, menjaga kerukunan dan lain sebagainya. Nah ini asli Bu Om, ini pribumi yang ada di Sangyang Pasir Tanjung ya Bu ya? Pasir Tanjung. Oh, Sangyang Tanjung. Nah di hasil pertemuan tadi ternyata tindak lanjutnya kawan-kawan bisa hadir di tempat yang sejuk ini, tempat yang nyaman, yang dulunya memang tidak seperti ini. Alhamdulillah di tahun 2010-2011 kemarin ada keturunan yang notabene peduli dan mau merawat tempat penjarahan ini, yang akhirnya sampai detik sekarang kawan-kawan bisa melihat. Mungkin kawan-kawan penjara atau donasi yang peduli terhadap lingkungan penjarahan ini, yang akhirnya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Termasuk saya ngobrol sama juru pelihara di sini, orang Singapura juga pernah datang ke sini, orang Melayu pernah datang ke sini dan berjarah. Waktu dulu asal kejadian Sangyang Mandiri ini, jadi ini satu kampung menghilang, bukan mati di sini. Makanya dikatakan Sangyang Mandiri. Tapi nama yang Sangyang Mandiri ini adalah 7 namanya. Saya 9 kalau salah. Kata orang tua saya katanya sempat kesini Bung Karno. Iya, bahkan perabotnya aja dari Banten, kitabnya ada di saya, kerisnya ada di saya, bahkan bekas peperang Wali Songo ada di saya semua. Soalnya Bung Karno sih kadang-kadang menjala putri, bahkan suka menjelma, bahkan sering datang ke saya kok. Enggak, kadang-kadang kayak kadang-kadang pakai celana segini pendek, pakai kaos oblong gitu kadang-kadang. Iya. Waktu dulu kata ibu bagi sih, ibu saya pernah sekeluarga Bung Karno itu udah pernah kesini. Tapi saya nggak inget-inget gitu loh. Ingat. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Astaghfir. Ya
sini ada fakta sejarah bahwa ada salafus soleh yang ada di sini, Sang Hyang Mandiri. Kemudian ada fakta sejarah bahwa pemimpin bangsa, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pernah hadir di sini. Banyak saksi yang melihat itu. Artinya dua fakta sejarah tadi yang sampai sekarang itu belum terang benderang. Keadaannya, tulisannya maupun peninggalan-peninggalannya yang bisa kita runut sampai kepada suatu kesimpulan mengapa seorang Presiden Republik Indonesia harus hadir pada saat itu di sini. Fakta sejarah tadi memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa ada sesuatu yang mungkin itu tidak tertulis di dalam, entah itu sejarah kehidupan pemimpin bangsa, entah itu sejarah kehidupan salafus soleh, maupun di arsip kenegaraan. Nah, kondisi itu bisa kita selami dengan laku ruhiyah, bahwa dengan kita selalu husnudon kepada para pelaku sejarah, kita memberikan apresiasi yang besar atas keadaan-keadaan beliau, tindak tanduk beliau untuk kemaslahatan bangsa, maka kita mencoba melakukan laku ruhani untuk bisa nyambung dengan keadaan fakta-fakta sejarah itu. Mudah-mudahan dengan demikian apa yang kita lakukan ini membukakan pintu, tidak hanya pintu makfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ada pintu celah ilmu pengetahuan bagi kita untuk bisa membuka sejarah yang ada di dalam perilaku para tokoh pemimpin bangsa tadi, sehingga kita bisa mewarisi apa yang dikehendaki oleh para pemimpin bangsa, dan juga kita bisa meneruskan apa yang jadi cita-cita bangsa Republik Indonesia, pemimpin bangsa Republik Indonesia, terutama Bung Karno saat itu datang sini. Karena Lebak dan daerah Banten ini adalah daerah perjuangan sejak sebelum kemerdekaan. Jadi tidak sekedar Bung Karno yang selalu sangat intensif datang kemari, tapi juga tokoh-tokoh bangsa lainnya juga ada perjuangannya di tanah Banten ini. Inilah yang kita coba jadikan sebagai acuan untuk bisa kita selalu silaturahiyah dengan salafus soleh di Banten, karena kita paham bahwa seorang yang meninggal itu tidak punah, tapi beliau ada di alam lain, dan itu bisa kita dekati dengan konsep silaturahiyah. Dengan berbagai literatur sejarah yang belum terkuak di Sang Hyang Mandiri ini merupakan PR buat kami warga Lebak, warga Banten, di mana kami sebagai putra daerah sendiri kurang menggali riwayat adanya beliau di sini. Dan mudah-mudahan dengan adanya hikmah, adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Al-Hikmah membuat kami untuk lebih mencari dan menggali sejarah, literatur sejarah tentang beberapa tokoh-tokoh yang mungkin bukan hanya ini saja, masih banyak. Kemarin juga kita dapat beberapa literatur, ternyata di daerah kami di Lebak, baik di Sajira, di Cipanas, di Muncang, Lebak Tedong, itu banyak tokoh-tokoh pemuka agama, perintis kemerdekaan, bahkan tokoh-tokoh yang memang pernah ikut berjuang mendirikan Indonesia ini. Kita cinta dengan negara seperti beliau ini pejuang negara kita. Kita cinta kepada negara sama dengan kita cinta kepada agama kita. Tidak sedikit pun ini negara kita dan Islam agama saya.
tidak usah dipertentangkan. Beliau ini pejuang, tapi juga beliau religius. Banyak sekali dalam kisah Al-Quran bahwa orang-orang yang mulia di mata Allah itu tidak langsung dikabarkan oleh Allah kepada khalayak ramai. Kadang-kadang dikabarkan oleh Allah kepada khalayak ramai itu sebulan kemudian, setahun kemudian, 100 tahun kemudian, bahkan mungkin seabad kemudian. Bagaimana mungkin kuburan wali harus kita hindari? Bagaimana mungkin kita lepas dari sejarah? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 120 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullun naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Masing-masing rasul itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu untuk apa? Ma nuthabbitu bihi fu'adak, agar hati kita tentram dengan sejarah itu. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Sejarah wali seperti ini, sejarah rasul, sejarah para nabi itu mengandung kebenaran, wa mau'izatun dan nasihat, wa dzikra lil mu'minin dan sebagai pengingat bagi kita orang yang mukmin. Sejarah kok dikelencengkan, sejarah kok dinafikan, sejarah kok dianggap bid'ah. Subhanallah, itu jauh dari ajaran Allah sendiri. Bahwa kita membiasakan ziarah kubur di sini, juga jangan percaya dengan klaim orang-orang yang tidak percaya dengan ziarah kubur. Mereka menuduh kita bahwa kalau kita ziarah kubur itu berarti kita menyembah kuburan. Tidak, sama sekali. Sama sekali tidak. Kita tidak boleh marah orang yang menuduh kita seperti itu, tetapi kita memperkuat keyakinan kita bahwa kita datang ke kuburannya para wali seperti ini. Itu selain kita mendoakan kepada beliau-beliau, tetapi kita tawasul. Tetapi kita apa tawasul artinya? Tetapi kita minta perantara. Boleh. Misalnya kita membaca manaqib Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya kita datang kepada Syekh Sang Hyang Mandiri, kita minta kepada Allah, bahasanya antara lain seperti ini. Ya Allah, ya Hafid, ya Latif, ya Rasulullah, ya Allah, saya tawasul kepadamu dengan keagungan Syekh Sang Hyang Mandiri, kabulkanlah hajat saya. Boleh. Ya Allah, dengan keagungan Syekh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, maka jadikanlah anaknya saleh dan soleh. Boleh. Ya Allah, dengan kebesaran, dengan keramatnya Syekh Sang Hyang Mandiri, ya Allah, berikanlah saya jodoh yang saleh dan solehah. Boleh. Itu mintanya kepada Allah, tapi tawasul dengan Syekh. Kita bukan minta, ya Syekh Sang Hyang Mandiri, berikan saya jodoh, bukan begitu. Ya Syekh Sang Hyang Mandiri, berikan saya rezeki, bukan begitu. Tapi kita tawasul, itu sah dan boleh. Saya tidak sampaikan dalil-dalilnya di sini karena kita tidak kuliah, tapi ini hanya pencerahan. Kita yakini keyakinan kita seperti itu, maksud saya begitu loh. Jangan goyah. Ini kadang-kadang anak kita itu gitu, iya ya, masa kita minta kepada selain Allah? Bukan. Kita tetap minta kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Memberi, Ar-Razzaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala.